Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di analisa mingguan weekly stock analysis saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu dari alert board yang kita adakan voting sebelumnya dan Bapak Ibu pilih ya dari 5 terbanyak vote-nya untuk periode alert robot mulai hari Senin tanggal 30 September sampai hari Kamis tanggal 30 Oktober 2024 yang akan kita bahas dengan data terbaru di hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Oke, begitu ya. Mari kita lihat weekly review-nya untuk Telegram bot, Delcon bot Bapak Ibu. Telegram bot ini bagelnya adalah machine learning, algoritma adalah reinforcement deep key learning. Jadi Bapak Ibu ada banyak algoritma untuk deep learning yang saya pakai adalah Keytable ya untuk key learningnya. Dan dari algoritma ini dia merupakan big data dan mulai hari Senin kemarin ada beberapa saham yang alert sampai hari Kamis lebih dari 10, lalu saya pilih 10 lah ya, 10 saja karena maksimum untuk voting di Telegram adalah 10 dan kita akan pilih 5 terbanyak. Sementara untuk alert robot tanggal 4 Oktober atau hari Jumat sudah kita buatkan after market close-nya ya, sudah Bapak Ibu cek di channel YouTube-nya sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu informasinya ya. Bapak Ibu bisa juga nanti akses Telegram botnya. Ini adalah scan QR code-nya atau cek di deskripsi video sudah ada. Disclaimer on ya, Bapak Ibu tidak perlu saya bacakan. Yang penting tidak boleh request analisa saham apapun karena kita cuma menganalisa saham-saham terbaik yang Bapak Ibu pilih. Untuk after market close analysis tanggal 4 Oktober sudah diupload, sudah ada analisanya dan alertnya adalah Pegas dan menarik juga Pegas ini kalau kita lihat Bapak Ibu bisa tonton nanti karena dia rotasi sahamnya kita sebutkan habis panik terbitlah hope untuk daily. Silakan ditonton, linknya ada di deskripsi video. Silakan cek nanti ya, sudah ada saya tambahkan di deskripsi video atau di atas ini. Nah, untuk bulan ini bulan kemarin September Bapak Ibu, kita ada tambahan perintah bot baru yaitu top foreign flow dan top hajar kanan hajar kiri. Bapak Ibu bisa cek juga di deskripsi video. Ini tool ini berguna juga membantu kita untuk melihat asingnya seperti apa. Lalu terutama untuk yang hajar kanan, yang greedy ya. Jadi kalau di dalam volume price analysis kita sebut dengan active trader ya, active trader. Oke. Informasi untuk workshop Bapak Ibu, minggu depan tanggal 12 kita akan mengadakan workshop trading as a business untuk level basic dan intermediate. Kita akan bahas bagaimana kita akan belajar bagaimana tentang market, bagaimana kita trading itu sebagai sebuah bisnis, karena dia bisnis maka kita harus punya bisnis plan. Kita akan menyusun trading plan dan termasuk berbagai macam cara membaca market juga kita akan belajar juga, bagaimana money management kita akan belajar. Oke. Untuk batch 34 kita sudah full. Nanti Bapak Ibu materinya nanti malam akan saya kirim. Untuk batch 34 pre-readingnya dikirim nanti malam, jadi bisa dibaca-baca sehingga di hari Sabtu depan itu kita belajar dan Bapak Ibu bisa bertanya sebanyak-banyaknya untuk peserta batch 34. Sementara batch 35 untuk tanggal 26 kita masih ada satu. Untuk level advance-nya, volume price analysis mungkin akan ada satu saja nanti di bulan November ya. Satu aja karena setelah itu saya mau istirahat, banyak acara mempersiapkan liburan. Bulan Desember biasanya tidak ada workshop. Kita santai, mungkin ada alumni gathering ya nanti untuk bulan November atau Desember. Oke, silakan Bapak Ibu yang berminat untuk satu slot tersisa tanggal 26, masih lama ini Bapak Ibu. Masih beberapa minggu lagi, tapi silakan tinggal satu dia. Berikut ini hasil votingnya ya Bapak Ibu. Dari 10 saham yang kita vote di Telegram channel, Bapak Ibu bisa lihat di sini hasilnya. Yang terbanyak dari 10 ini kita ada 137 suara yang masuk. Di 137 ini yang terbanyak adalah Semen Indonesia. Alhamdulillah ya, saya sudah masuknya saat dia ekstrim. Lalu Antam nomor 2 juga sini sudah ada tutorial trading plan-nya. Lalu Metsi, ini harga minyak ya, ini material sudah masuk basic.
Biasanya juga kalau ada perang atau ada sesuatu gejolak di Timur Tengah, minyak bergerak, lalu material juga bergerak. Setelah itu kita punya BRMS, ini adalah basic material, ya. Lalu auto. Jadi auto ini saya dulu bukan salah pilih, memang kebetulan saja yang saya beli adalah Dharma, DRMA, ya. Karena duluan Dharma alertnya, jadi setelah Dharma keluar baru auto keluar. Nah, Dharma udah keburu masuk pula. Oke, jadi Bapak Ibu nanti auto kita akan bahas. Mudah-mudahan dia bagus juga karena dia kan Dharma bergerak, auto juga bergerak dengan sama. Ini auto ini adalah Astra Auto. Oke, nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Sebelum itu kita ada sharing ilmu dulu. Bukan sharing ilmu, ada sedikit penjelasannya tentang tentang wake off. Karena bedanya di aftermarket close adalah kita akan lebih detail membahas dengan struktur wake off. Memang di aftermarket close biasanya kita bahas juga sekilas untuk melihat strukturnya, tapi tidak terlalu detail. Nah, ini weekly-nya kita selain dia detail, karena waktunya juga panjang, dan datanya biasanya sudah valid untuk weekly. Biasanya wake off itu saya selama pengalaman di pasar saham Indonesia, sudah 18 tahun saya di pasar saham Indonesia, umumnya saya lihat strukturnya respect terhadap data weekly, ya. Jadi kalau daily-nya untuk entry, mainnya di weekly. Kalau dia terjadi monthly, itu terlalu besar, lama nunggunya ya Bapak Ibu. Jadi entry-nya kalau lihat strukturnya di monthly, entry-nya pakai weekly berarti. Sebelum kita membahas weekly-nya, analisa sahamnya, maka kita akan review singkat tentang market structure atau lebih dikenal dengan wake off market cycle, ya. Jadi struktur dari price cycle di wake off ini. Wake off ini terbagi dua, adalah struktur dia disebut dengan distribusi, lalu juga ini akumulasi dan distribusi. Kita bicara tentang akumulasi dulu, di mana dia fase-fasenya ada event-eventnya, ya. Jadi ada event beberapa macam. Kali ini kita sebut dengan marking down, ya, siklus marking down strukturnya. Dia biasanya ada preliminary support yang selalu dijebol. Nah, di sini kita akan menemukan selling climax, auto rally, dan secondary test. Ini kita sebut fase A. Tapi saya tidak bisa detail-detail ya, Bapak Ibu. Yang berminat nanti belajar wake off bisa ikut di workshopnya. Maka kita lanjutkan dengan fase akumulasi. Nah, di sini kita ada hukum kedua wake off, yaitu dengan cause, ya. Sebab dan akibat. Lalu kita biasanya kalau beruntung mendapatkan spring. Lalu kita akan ketemu di sini disebut dengan the best time for buying. Biasanya dia turun ke bawah disebut dengan second chance to buy. Kadang dia berikan kesempatan kedua, berikan kesempatan ketiga, berikan kesempatan keempat. Itu di fase D, lalu dia akan bergerak ke atas, kita sebut dengan marking up. Jadi ini wake off event untuk fase atau siklus akumulasi. Mulai dari marking up, akumulasi sampai marking down, akumulasi sampai marking up. Lalu berikutnya siklus yang berikutnya kita sebut dengan distribusi, tapi didahului dengan kelanjutan dari fase marking up. Di sini adalah marking up. Ini dari wake off ya, bukan saya yang menemukan. Ini kita menemukan preliminary supply, buying climax biasa ditandai dengan buying climax, auto rally terhadap buying climax, lalu ada secondary test. Itu adalah fase A. Fase B-nya adalah cause dari hukum kedua wake off, cause and effect. Lalu kita menemukan uptrust, baru kita menemukan uptrust after distribution. Setelah itu kita akan menemukan the best time for selling, the best time for selling. Ini kadang-kadang third time, kesempatan ketiga, kesempatan keempat. Setelah dia selesai di fase D, maka akan masuk fase D, kita sebut dengan marking down. Nah, inilah struktur wake off yang kita pelajari di dalam workshop volume price analysis dan wake off method. Dan ini yang akan kita lihat detail. Apakah dia berada di fase ini atau berada di fase ini untuk
Wyckoff structure, ataukah dia sedang masuk marking up atau di marking down. Detailnya kalau kita gabung ya, kalau kita gabung dengan simplifikasi bahwa Wyckoff itu siklusnya dia menjelaskan ada 4 fase. Pertama adalah akumulasi, marking up, distribution, lalu marking down. Ada yang bilang Wyckoff cycle, ada yang bilang Wyckoff fase, ada yang bilang Wyckoff structure, itu sama saja ya. Yang penting kita paham konsepnya. Biasanya setelah akumulasi, kalau kita beruntung kita mendapatkan identifikasi spring. Biasanya setelah spring ini semacam stop loss hunter ya. Maka kita akan masuk break di akumulasi, kita mendapatkan the best time for buying. Setelah itu dia akan turun, kalau kita ada rezeki dikasih second chance to buy atau third chance to buy, dan seterusnya. Kalau ada dikasih juga kesempatan keempat. Setelah itu dia akan melanjutkan ke fase marking up. Marking up, lalu dia naik ke atas. Di sini ada buying climax. Dia masuk ke fase berikutnya adalah distribusi. Setelah distribusi, kalau kita ada rezeki, kita dikasihkan tanda-tanda hilalnya bahwa ada uptrust. Nah, maka itu adalah ujung dari fase distribusi. Maka kita akan mendapatkan the best time for selling, second chance to sell, maka dia akan masuk ke marking. Dan kalau kita gabung tadi ya, strukturnya ada 4. Nah, ini yang dilatih bertahun-tahun oleh saya sejak 2010 ya. Mungkin sudah mulai belajar Wyckoff ini menerapkan di pasar saham Indonesia sampai sekarang. Sebelumnya saya belajar price action dan segalanya. Ternyata yang cocok bagi saya adalah Wyckoff dan volume price. Simple saja. Pembahasannya kita punya price, discount, everything, volume, validate. Nggak perlulah kita melihat bagaimana posisi planet Jupiter, posisi bulan sama Venus, lalu kita coba prediksi harga saham. Agak ribet. Tapi kalau dengan Wyckoff dia sangat simple digabung dengan volume price analysis. Baik, mari kita pindah pembahasan sahamnya. Jadi mudah-mudahan konsep Wyckoff fase atau cycle Wyckoff tadi bisa dipahami. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya, Bapak dan Ibu. Kita mulai saja pembahasan saham yang dengan vote yang terbanyak, yaitu pertama SMGR, saham Indonesia. Kita ketik saja perintahnya alert SMGR. Kita cek dulu alertnya kapan saja. Karena kemarin ini kalau nggak salah saya belinya itu saat extreme fear ya. Jadi sudah lumayan, saya belinya sangat extreme fear. Biasa itu kalau dalam Wyckoff posisi extreme fear ini juga bisa terdeteksi pada saat dia selling climax. Kita lihat di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat alertnya, harusnya yang fresh pertama itu alert yang fresh itu kita lihat di sini pada tanggal 4 Juni. Jadi belinya itu harusnya antara 4 Juni sampai tanggal 21. Alert pertama, alert kedua, alert ketiga itu masih boleh fresh beli. Nah, mungkin dia alert lagi. Kalau kita lihat nanti, kita akan lihat apakah ini Wyckoff structure-nya masih berjalan atau bagaimana ya. Oke, alertnya kita sudah cek. Kita cek dulu sekilas-sekilas dengan speedonya. Speedo SMGR untuk update di penutupan hari Jumat. Kan alertnya tadi tanggal 3. Nah, kita update untuk tanggal 4. Sekadar update saja. Speedometernya berada di zona grid masih. Artinya demand lebih besar pada supply. Kita cek dengan star SMGR. Oke, kita lihat daily-nya. Nah, daily-nya kelihatannya bagus rotasi sahamnya ya Bapak Ibu. Karena dia di sini kelihatan dia bergerak di zona hope. Dan jarak antar bintangnya menguat. Kompositnya kalau tidak salah hari Jumat dia minus 0,6 ya, 0,63 dia turun. Jadi dengan penurunan 0,63 minus 0,63 dari komposit, maka secara relatif, ingat kalimatnya harus ada relatif. Secara relatif terhadap pergerakan komposit, SMGR Semen Indonesia ini bergerak menguat di zona hope. Kalau dia penguatan berlanjut, demand-nya masuk terus relatif terhadap pergerakan komposit, maka dia akan bisa bergerak masuk ke grid. Nanti kalau mau main daily dia di zona ini, kita bisa profit taking. Sekarang kita lihat weekly-nya. Star SMGR. Bagaimana dengan weekly-nya? Apakah bisa? Oh ya, weekly-nya masih bagus. Jadi ini kalau main di weekly, Bapak Ibu. Di weekly kita sebut dia untuk SMGR.
Sekarang dia kan berada di zona panik ya, belum masuk. Kita sebut dengan Semen Indonesia habis panik, terbitlah hope. Dia masih berada di zona panik, tapi pelan-pelan bergerak terus ke arah hope. Artinya demand-nya terus menguat sampai nanti dia naik ke atas. Weekly ya, ini bisa 3 sampai 4 bulan, maka dia bisa sampai grid. Kalau dia sudah sampai di sini, maka mungkin di situ saatnya kita bisa profit taking. Jadi secara weekly kita punya gambaran perjalanan masih jauh kalau siklusnya respect terhadap pergerakan rotasi saham ini ya. Habis panik terbelah hope untuk weekly-nya. Jadi kita bisa pegang hold-nya agak panjang. Kalau dia begitu, kalau lihat pola begitu, kita harus sabar Bapak Ibu. Mungkin dia masih perlu 3 atau 4 bulan lagi untuk bergerak. Oke, sudah. Sekarang kita lihat struktur besarnya di VPA monthly dari SMGR. Bagaimanakah pola dari SMGR ini? Kita nggak tahu sentimen apa ya. Wah, dia turun terus Bapak Ibu. Ini monthly-nya, jadi polanya dia break ini. Saya nggak tahu apakah dia all time low di 3410 untuk Semen Indonesia. Yang pasti kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 bulan dulu dia break level 5000 ke bawah. Nah, ini mungkin dengan volume yang valid ya Bapak, ini volumenya besar. Setelah itu dia sideways dan kita deteksi ada akumulasi. Dari mana? Lihat ini. Kumulatifnya terjadi akumulasi saat dia sideways, dia naik ke atas ini berarti terjadi akumulasi. Jadi ini kalau kita lihat nanti struktur kecil, ini adalah fase marking down, ini akumulasi, mudah-mudahan dia marking up. Jadi target-targetnya ini kita dapat sekitar 6.000 sampai 7.000, nanti kita lihat di time frame kecilnya. Cukup lah ya Bapak Ibu, kalau mau sampai 13.000 boleh-boleh saja. Tapi kalaupun kita dikasih sampai 7.000, 7.700, kita makanlah dulu ya profitnya, atau sampai 7.000, jual dulu setengah, sisanya lihat profit run. Ya kan, karena di sini nih banyak yang nyangkut di atas ini nih. Ini apalagi di sini kan sideways, tiba-tiba dia jatuh. Nah, yang beli di sini nyangkut nih. Kita lihat VBP weekly-nya ya, monthly-nya coba lihat. Kita mau lihat itu berapa besar orang yang nyangkut di zona 6.000 itu. Monthly SMGR, kita lihat demand-nya, supply-nya lah ya. Nah, ini yang tadi saya sangkut ini, yang panjang ini ya Bapak Ibu, ini panjang sampai 7.200 dari 6.000 ini ya, dari 6.000 sampai 7.000. Ini adalah supply zone. Yang beli di sini sejak tahun 2002 sampai sekarang semuanya nyangkut. Oke ya. Jadi kan di bawah ini ada lagi panjang nih. Kita sebut dengan supply and demand. S supply, N itu dan demand. Supply dan demand zone. Jadi sini sedang terjadi pertempuran. Kalau dia berhasil break, maka kita sebut dengan supply demand zone. Maka kalau kita nanti targetnya di mana, mungkin yang di sini nih, panjang ini mungkin 6.000 berapa? 700 mungkin. Tarik aja garisnya nanti berapa. Beli di sini, jual di sini. Mungkin beli di 4.500, jual di 6.500, kan lumayan profitnya. Yang di sini bagaimana nasibnya? Ya, biarnya jangan nyangkut dia. Nanti sebelum mereka keluar, kita keluar lagi dulu, profit taking gitu. Stop loss-nya dinaikkan. Jadi yang terlanjur nyangkut di Semen Gresik, Semen Indonesia, sebelum mereka keluar, kita keluar dulu gitu. Jadi apalagi yang nyangkut di atas ini, biarkan saja. Jangan sampai nanti kita naik ke atas, sebelum kita keluar, mereka sudah keluar dulu. Kan mereka posisinya sebagai supply. Begitu prinsipnya ya, konsepnya. Sekarang kita lihat PA weekly SMGR. Oke, kita turun ke time frame lebih kecil. Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah fase redistribusi. Dia sideways panjangnya Bapak Ibu dari tahun 2022. Sideways, lalu di sini dia break. Breaknya di mana? Kita lihat candle pertama ini atau ini ya. Jadi bisa ini atau ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tarik 6.500 ya kira-kira. Ini kita jadikan sebagai sell mother candle. Jadi kalau beli sekitar 3.000, 4.000, jual sekitar 6.500 lah. Ya, candle ini boleh. Sebenarnya kalau lihat dari bawah ini kita sebut dengan marking down. Selling climax ya, authorization secondary test. Di sini posisinya waktu itu saya beli extreme
fear. Nah, fase extreme fear, beli dapat barang di sini saya. Sekarang dia jalan ke atas. Oke, jadi kalau mau target jual di 6.000 juga boleh, yang ini ya, yang ini, yang garis ini, atau di atas ini juga boleh 6.500. Zona inilah orang yang nyangkut ini banyak. Jadi kalau bisa kita mulai cicil jual di sebelah sini. Nanti kalau sambil stop loss dinaikkan, kalau tiba-tiba mereka keluar, kita sudah pasang stop loss, kita sudah profit karena kita belinya di bawah. Sinyalnya apa? They move indicate strength. Dia bilang reversal, two bar reversal, tapi volumenya low. Low, kenapa dia low? Karena di bawah rata-rata 20 hari. Tapi kalau kita lihat, saya agak confident. Kenapa? Di weekly-nya dia volumenya up volume. Dia bilang up bar ya. Up. Ya, up bar. Kenapa dia ada low di bawah rata-rata 20 hari, tapi volumenya up. Ya, volume up namanya. Jadi meningkat dan warna hijau. Warna hijau itu indikasi demand-nya lebih besar ya, kalau vol up. Oke, sekarang dia masih fase akumulasi kalau dalam weekly. Mudah-mudahan ya kalau kita tunggu Oktober, November, Desember mudah-mudahan naik atau Januari kita naik. Kita butuh mungkin sebulan atau 2 bulan lagi. Mudah-mudahan window dressing-nya bisa bantu mengangkat mereka ke atas, apalah sentimennya. Untuk stop loss paling bottom, ya paling bottom stop loss-nya kalau mainnya di weekly, stop loss-nya di 3, 4, 10 kurang 2 tick, kurang 2 ticks ya, dikurang 2 ticks berarti 3 3 3 80 ya? 90 ya? Ya. Ulang. 3390. Satu tick kan 10. Ya, 3390 ini adalah stop loss. Jadi Bapak Ibu kalau membuat pelajar trading plan itu yang kita lihat stop lossnya kelihatan atau enggak. Ini untuk konservatif. Ingat, konservatif ya. Jadi kalau dia turun ke bawah lagi ini membentuk double bottom, kita masih dapat harga murah. Tapi harus super sabar. Kalau Bapak Ibu tidak sabar, dari mana dapatnya sabar? Dari jam terbang ya, pengalaman makin lama di Bapak Ibu di pasar saham, rajin-rajin tiap hari melakukan after market close atau melakukan analisa. Mudah-mudahan sabarnya ketemu gitu, karena polanya memang ketahuan. Oke, kita lihat dengan VPA SMGR, kita turun selesaikan dulu chart price dan volumenya. Oke, jadi kalau kita lihat ini strukturnya di weekly sudah kelihatan dia fase akumulasi sideways, tapi kita mau entry-nya di daily. Bapak Ibu tadi kita lihat ini disebut dengan sell mother candle. Inilah yang menjadi target kita untuk profit taking, sekitar 6.000 berapa lah ini, nanti Bapak Ibu lihat high-nya berapa. Ini dia fasenya adalah marking down, preliminary PS. Ini ada PS juga. Ini adalah selling climax. Di saat di sini-sini tuh kita mengalami namanya extreme ya. Ada stopping volume, down trust bar, auto reaction, secondary test, hampir double bottom di daily. Di weekly-nya ya mungkin nggak ke-detect, bisa jadi weekly-nya dia akan membentuk double bottom sekali lagi. Mudah-mudahan tidak perlu kalau kita mainnya di daily. Sementara ini sideways ke sana. Ini ciri-ciri fase B ya Bapak Ibu. Kita belum menemukan namanya spring, kita belum menemukan spring kalau di struktur, karena tadi janjinya saya akan melihat struktur ya. Oke, di sini kita sebut dengan selling climax. Ini adalah auto rally, ini adalah secondary test, ini adalah fase A. Lalu fase B-nya kita akan identifikasi dari volume-volumenya. Dia creek, dia akan main, ini disebut dengan sign of strength, lalu dia sign of weakness. Dia main-main di sini. Intinya belum kelihatan perubahan fase berikutnya. Udah sebulan nih, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya mungkin nggak lama lagi 1 bulan akan ada ledakan volume yang sangat besar. Sebesar apa? Sebesar ini. Mudah-mudahan ya. Jadi kalau masih kecil-kecil segini masih panjang perjalanannya Bapak Ibu, mudah-mudahan ada sebesar ini. Minimum dia 4 kali rata-rata 20 hari lah. Yang inilah, yang rentetan seperti ini. Jadi kita harus sabar. Kuncinya di SMGR adalah sabar. Kalau Bapak Ibu agresif, stop loss-nya di sini. 33760 kurang 2 tick, 3740 ya. Ini stop loss untuk yang agresif. Di sini stop loss-nya. Jadi kalau dia turun bisa buy ya sampai 3760 stop loss di bawah. Tapi kalau yang konservatif tadi 3410 itu maka kita masih bisa, kalau turun ke bawah masih buy. Stop loss-nya pakai di monthly tadi atau weekly. Lalu kita akan lihat VBP weekly SMGR. Kita cek untuk supply and demand-nya. Strukturnya sudah saya jelaskan ya. Dia berada di fase B mungkin, masih panjang perjalanan.
Ini turun ke weekly, kita mau melihat zona supply and demand-nya lebih detail. Kita pastikan bahwa kita saat ini berada di zona disebut supply and demand. Supply and demand zone. Kadang-kadang dia menjadi supply, kadang-kadang dia menjadi demand karena dia masih bolak-balik. Sampai kemudian fase ini break ke atas, maka kita sebut sebagai accumulation. Ini adalah marking down. Maka kita kalau dia break, fase selanjutnya adalah marking up. Target jual di mana? Ambil saja yang panjang ini. Ya, yang panjang ini karena di sini ada yang nyangkut, sini juga ada yang nyangkut. Kalau yang mau konservatif yang atas, yang agresif yang bawah. Stop loss-nya rapat, targetnya lebih pendek ya ini. Jadi di sini. Jadi antara range ini adalah range supply zone. Yang kira-kira pengen cukup segini cukup ya. Masing-masing beda-beda. Nanti kalau mau detail nanti saya ajarkan di dalam kelas. Sabtu depan kita akan kalau ada pertanyaan silakan ditanya ya di kelas untuk workshop mengapa di sini, mengapa di sini. Karena kalau di video ini nggak cukup waktunya. Kita lihat dengan VBP SMGR turun ke time frame yang lebih kecil supaya lebih jelas. Ya jelas ya, lebih jelas. Maksud saya kita akan ketemu di sini ada supply zone juga kecil. Kalau nanti di kelas saya akan belajari supply and demand. Ini kita sebut dengan drop. Ini adalah base. Ini adalah drop. Mungkinan base ini akan dites di sini. Ya, dites ya. Jadi kalaupun dia naik, kita akan menghadapi namanya base. Target jual bisa di sini nih, ya tadi atau di atas ini. Jadi kita strukturnya. Cuman kita nggak tahu nih berapa masalah waktu, hanya Tuhan dan bandar yang tahu kapankah dia akan melanjutkan ke fase berikutnya. Tapi kalau nanti ada spring, itu indikasinya ya, ada spring. Kadang-kadang dia nggak ada spring, langsung the break saja dengan volume yang besar. Oke, sudah itu lalu kita akan, sudah cukup ya, strukturnya sudah. Hanya itu saja sih sebenarnya. Lalu kita coba lihat foreign flow lah, PIF SMGR, tambahan saja foreign flow. Karena foreign flow ini adalah volume, juga kita melihat asingnya seperti apa. Oke, baik. Berikut ini adalah foreign flow untuk SMGR, Semen Indonesia. Asingnya, kalau kita lihat penutupan hari Jumat, asingnya net buy, tetap net buy. Di mana asingnya masuk net buy 13,70 kemarin di hari Jumat. Lalu dalam 5 hari asingnya tercatat net buy 87,65 miliar, lalu dalam 20 hari 58,62 miliar. Dalam 60 hari asingnya tercatat net buy 28,96 miliar dalam 2 hari. Dalam 1 hari ada 202,7 miliar asing net sell. Jadi kalau yang merah-merah ini adalah daily bar asing net sell. Dan asingnya tergambarkan flow-nya dengan gambar garis yang ini. Merah hijau pertandakan itu. Asingnya masuk atau keluar. Oke, sekarang saham kedua. Saham kedua adalah Antam. Antam ini trading plan-nya masih berjalan ya sebentar. Sebelum kita bahas Antam yang dipilih oleh Bapak dan Ibu, jadi Antam ini masih berjalan sesuai plan untuk trading plan-nya ya. Di dalam kelas, mudah-mudahan kita mendapatkan kasus yang bagus minggu depan untuk membuat detail tutorial trading plan. Lebih detail ya. Karena kalau online tuh banyak keterbatasan waktu dan tidak bisa Bapak Ibu bertanya. Kalau di kelas bisa bertanya, dan trading plan ini kalau saya ngomong wajib punya trading plan minimum seperti inilah. Kalau mau detail nanti lengkap bisa belajar di kelas untuk trading aset bisnis. Jadi silakan Bapak Ibu cek atau videonya untuk bagaimana trading plan ini untuk saham Antam. Oke, kita bahas Antam ya Bapak Ibu. Kita cek dulu alertnya. Alert Antam. Antam alertnya di tanggal 2. Tanggal 2 ya dia. Jadi dia freshnya itu kalau kita lihat kapan ya ini Antam ini. Tanggal 1 Juli atau karena tanggal 8 Agustus nggak ada. Berarti kita freshkan lagi, dia alertnya itu adalah tanggal 15 Agustus. Jadi tutorial trading plan juga kalau nggak salah di sini tanggal 18 Agustus inilah kalau nggak salah tutorial trading plan-nya. Jadi masih berjalan sampai sekarang.
Tinggal kita sabar ya. Lalu kita akan cek dengan Speedo, hanya ngecek saja Antam bagaimanakah untuk penutupan hari Jumat. Dia great, artinya demand-nya masih lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Antam. Rotasi saham daily untuk Antam dengan pusat rotasi adalah composite, di mana composite-nya kemarin adalah minus 0,6. Antamnya sudah bergerak di zona grid, dia sudah terus bergerak, artinya power price-nya terus bergerak. Kalau terus bergerak ke sana, kita tunggu sampai mungkin daily-nya berbelok. Kita cek juga weekly-nya untuk memastikan apakah kita mau mengacu ke chart weekly atau daily. Kita dengan perintahnya ketik star W star Antam. Weekly rotasi saham Antam. Untuk weekly-nya ternyata juga sudah bergerak naik ya Bapak Ibu, apalagi basic ini juga dia ya, weekly ya Bapak Ibu. Jadi dia weekly-nya penutupan dari Jumat. Jadi sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Dari 3 minggu yang lalu terjadi akselerasi ya. Jadi makin lama makin panjang. Ini kalau dia melemah dia bisa berbelok ke kiri. Mungkin kita perlu berhati-hati ya. Weekly-nya harus berhati-hati karena dia sudah berada di zona grid. Baik, kita lihat struktur besarnya. Oke, mandi. Kita lihat dulu struktur besarnya. Antam. Jadi Antam ini kalau kita lihat ini adalah satu struktur. Boleh dikatakan kalau untuk monthly mungkin dia adalah struktur akumulasi atau sideways ya. Walaupun begitu, karena ini monthly, di dalamnya ini ada struktur wake up lagi. Ini marking down, akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi, distribusi. Nah, itu kan ada strukturnya nih. Strukturnya ada struktur kecil untuk time frame daily mungkin. Nah, ini struktur besarnya. Marking up, mungkin distribusi. Nah, ini dia marking down mungkin. Nah, ini kita nggak tahu apakah dia stepping stone. Karena dia akan menyentuh zona demand di sini untuk mudah-mudahan dia tidak jebol ya. Marking down. Nah, kita lihat dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan lebih ke belakang terjadi penguatan. Hanya saja volumenya ada peningkatan, tapi kalau kita lihat bagaimana dia bergerak siklus besarnya, dia lebih cenderung mirip pergerakan sebelum tahun 2000 akhir-akhir 2020 lah ya, sebelum ada smelter. Sekarang kita akan lihat VPA weekly Antam. Jadi kalau kita lihat dia dalam fase ujung marking down-nya. Jadi di sini kalau kita lihat weekly-nya adalah fase marking down. Jadi di sana adalah distribusinya, sebelumnya ada marking up, sekarang kita taruhlah dia marking down. Kenapa? Dia selalu membentuk new low. Ini ya, kalaupun ada di sini, ini high. Ini high ya, high, low, low high, lower low, low high, lower low, low high. Nah, sekarang ini ya berhenti di sini. Kalau kita lihat strukturnya yang sejak akhir April atau akhir Mei, maka kita punya low di akhir Mei 1175, kita punya high, ini high low, ini higher high, ini high low, ini higher high. Jadi di fase weekly-nya kita, kalau di kelas workshop trading bisnis ini kita sudah menemukan namanya struktur ready to uptrend. To uptrend. Ya, jadi trennya sudah terbentuk di weekly. Lihat perbedaan volumenya. Ya, jadi pergerakan ini, struktur ini sudah divalidasi oleh volume. Karena prinsipnya adalah price, discount, everything ya. Apapun faktanya kita sebut dengan struktur saham ini uptrend. Lihat volume valid ya, valid karena memang ada pola naik ke atas. Oke, jadi itu strukturnya Bapak Ibu. Kita akan lihat struktur kecilnya karena di weekly-nya kita paling ujung menemukan struktur sudah membentuk up ya, struktur up dari struktur saham. Sekarang kita akan cek dengan VPA Antam di daily ya. Jadi, nah, kalau Bapak Ibu nonton aftermarket close, ini ya mungkin marking up, ini marking down ya. Ini ada gap, catatan. Jadi target plan ini dan di atas sana jadi perhatian. Paling nggak gap ini nutup dulu. Di sini kita punya selling climax. Ini ada sinyalnya. Tapi volumenya rendah.
Ini kita punya sinyal kita sebut dengan selling climax 1 2 3 minimum atau di atasnya. Jadi selling climax itu ciri-cirinya adalah 3 atau lebih candle merah. Candle merah, selling climax, ini auto rally, ini secondary test, zep, baru naik ke atas, terus mungkin waktu di situ saya katakan ini adalah the best time for buying strukturnya. Oke, sebelumnya ini adalah marking down supaya ilmunya dapat marking down. Lalu kita menemukan fase mungkin dari sini ke sana kita sebut accumulation. Kenapa nggak di sini? Lihat volumenya. Pak, saya mau di sini the best time volume. Boleh, tapi lihat volumenya. Kenapa saya di sini? Lihat volumenya. Jadi price, volume gitu ya. Maka kenapa di sini kemarin tutorial trading plan-nya the best time for buying. Di sini the best time for buying Bapak Ibu ya. Dia break the best time for buying, maka kita akan mendapatkan dia akan turun. Berikutnya kita sebut dengan second chance to buy. Ini kesempatan kedua untuk membeli. Setelah kita selesai jaga atas, jadi ini kita break, kita jaga atas, jaga bawah. Dapat ya harganya, stop loss mungkin di sini. Dia nggak sampai, baru dia naik ke atas. Oke, yang jaga atas sudah dapat. Nah, sekarang sudah punya pattern nih. Yang nggak dapat, yang kemarin masih ada order di sini, pindahin di sini nih. Satu lot gitu ya. Bisa serah. Sekarang dia patternnya ke atas. Kalau dia bentuk ke bawah, mudah-mudahan dia tertahan. Untuk pullback, baru naik ke atas lagi. Kenapa? Karena perbedaan di sini ada perbedaan pola volume dengan di sini. Ini ciri fase B lah. Ada volumenya kecil-kecil seperti itu. Ini mulai ada akumulasi. Bapak Ibu lihat ini tanda ini. Ya, tapi dia sejalan. Dia harmoni. Lalu kalau ada pullback, mudah-mudahan volumenya kecil. Jadi pullback harus kecil. Kalau pullback besar, kita bahaya. Nah, pullback ke bawah. Aduh, ini saya ulang. Ini kan candle merah. 1, 2. Harusnya kecil. 1, 2 gitu ya. Nah, mudah-mudahan pullback. Kita cari zona demand-nya di sini. Mudah-mudahan ke bawah. Ini ada nanti menjadi high low untuk naik ke atas lagi. Oke ya, jadi strukturnya seperti itu. Kita lihat VBP. Oh, stop loss. Stop loss-nya sudah bisa naik. Ya, naik sedikit memang. 1305 kurang 2 tick. Berarti stop loss di 1295 ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Nanti kita tunggu pullback sekali lagi. Dia naik, baru stop loss kita naikkan. Karena ini sebenarnya bisa naik tapi nggak kelihatan pullbacknya. Kalau mau ngelihat, bisa kita cek dulu ya. Ada nggak? Harusnya ada power box. Pakai evol Antam. Agak susah kelihatan mungkin. Agak susah ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari teori, yang ini yang di break. Yang ini yang di break. Berarti stop loss-nya di sini gitu loh. Stop loss-nya di sini benar. Ya, ini kan yang di break ya. Jadi karena ini yang di break, stop loss-nya di sini gitu. 1305 kurang 2 tick ini ya. Nggak apa-apa di situ. Tunggu saja. Atau nanti pakai wave. Sekarang kita akan lihat dengan VBP Antam. VBP Antam. Kalau kita lihat ini ada zona demand. Ya, jadi kalau dia pullback, mudah-mudahan sampai sini saja. Kenapa saya sampai sini? Ini ada besar, tarik aja garis. Jadi buy on weakness-nya di sini, naik ke atas ya. Oke. Itu dulu target, nanti Bapak Ibu lihatlah di tutorial trading plan-nya. Sekarang kita akan lihat dengan wave Antam. Untuk apa? Untuk melihat trailing stop loss-nya bisa dinaikin sampai mana? Di wave ya, Bapak Ibu. Nah, di sini di wave ini ada 1444 ya. Bapak Ibu, kalau trailing stop loss pakai ini juga boleh. Sisakan 2 tick atau 3 tick. Kita taruhlah 1444, kita bulatin menjadi 1440. Bulatin ya, 44 bulatin ke bawah, baru kurang 2 tick, berarti 1430 stop loss. Nah, di bawah ini kalau tiap hari dia naik, tiap hari kita naikkan juga gitu sampai dia kena fire ya. Itu kalau yang mau agresif. Sementara wave-nya ini masih bagus. Tapi kalau saya sih tunggu pullback. Ya, belum naikkannya nanti ke tunggu pullback lagi, ada swing low baru dinaikkan. Kita cek dengan PIF Antam bagaimana dengan foreign blow untuk penutupan hari Jumat, data terakhir.
Berikut ini ada chart foreign flow untuk Antam. Bapak Ibu bisa lihat dia sebelum-sebelumnya sih nggak terlalu signifikan. Lalu ada net sell besar sekitar akhir Agustus. 3 hari terakhir memang ada net buy. Untuk khusus hari Jumat sendiri net buy-nya 4,6 miliar. Dalam 5 hari ada 146,47 miliar asingnya net buy di saham Antam. Dalam 20 hari asingnya net sell minus 29,79 miliar. Dalam 60 adalah ada asingnya net sell minus 651,47 miliar. Wah, besar ya. Ditambah lagi 100 hari besar lagi, asingnya net sell minus 832,6 miliar. Jadi sekarang sepertinya di akhir September sendiri asingnya baru mulai masuk nih di saham Antam. Baik, berikut saham berikutnya adalah METSI. Ini sesuai dengan kondisi yang terjadi, perang Israel dengan diserang oleh Iran dan harga minyak bertambah naik akibat kemarin Donald Trump mengatakan harusnya Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Jadi makin panas aja nih, barang mendidih aja. Jadi ya mungkin Rusia sebagai produsen minyak mungkin senyap-senyap aja dulu, biarkan harga naik. Nggak tahu lah, itu geopolitik. Oke, kita lihat alert METSI, Medco Energi. Alertnya adalah tanggal 2 juga. Kita cek dengan star METSI. Kita agak cepat saja. Oke, sejalan dengan sektor energi, METSI juga daily-nya sudah berada di zona grid, relatif terhadap komposit tentunya. Kita lihat dengan W star METSI. Dia belum ekstrim ya, kalau speedometernya. Nah, METSI bagus, secara weekly kita sebut dia habis panik. Jadi METSI ini sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya melemah, lalu ada pembelokan. Nah, minggu ini dia sudah berhasil crossing di zona panik tetap, tapi arahnya sudah ke hope. Kita sebut dengan habislah panik, terbitlah hope. Jadi dia akan bergerak menuju zona hope. Mudah-mudahan dia naik ke atas lagi kalau demand-nya menguat. Nanti kalau udah crossing juga masih panjang perjalanan METSI. Yang pegang monitor saja siklusnya, tapi di weekly ya. Kalau di daily tampaknya sudah kencang-kencang gitu, tapi kalau di weekly masih aman ini. VPA monthly METSI, kita lihat struktur METSI sekilas. Struktur METSI harganya sudah naik Bapak Ibu. Jadi dia marking up, distribusi marking down. Nah, sekarang ini dalam fase marking up Bapak Ibu. Kita punya dia tertinggi di 1705 dari siklus ini sampai dari tahun 2013 sampai 2024 ini. Tertingginya di 1705, mudah-mudahan bisa naik ke atas. Ya tergantung lah. Kalau dari sinyal tidak ada, Bapak Ibu, tergantung sentimennya nanti. Kalau weekly ini kan dia baru aja serangan Israel ya. Jadi mungkin masih bergerak lagi. Untuk minggu ini memang volumenya tampaknya di bawah down volume karena lebih rendah dari minggu lalu. Tetapi hijau dua-duanya, artinya sudah ada masuk demand ini. Oke, jadi target terdekat adalah kita lihat dia kalau break 1705. Maka dia akan membentuk new higher high. Low, let profit run saja. Saya sih nggak melihat bahwa kalau mau masuk sekarang, itu masuknya sudah lama ini harusnya kalau lihat strukturnya. Kalau dari monthly, kita lihat VPA weekly METSI. Kalau yang baru masuk mau seperti apa, kita lihat strukturnya di weekly. Ya agak susah juga kalau baru mau masuk karena dia melanjutkan siklus ya Bapak Ibu. Kalau mau masuk sih, kalau lihat di sininya, mungkin the break-nya itu di Juli ya Bapak Ibu, di pertengahan Juli. Sekarang dia membentuk pattern. Jadi selama patternnya masih terus terjadi agak susah nih. Low, ini high low, ini higher high, ini high low, ini higher high, ini high low, dan belum terjadi higher high ya. Jadi masih menunggu. Volumenya di weekly memang ada kenaikan, tetapi dia terjadi churn. Ada yang aksi profit taking nih, yang mungkin yang nyangkut di sini karena struktur kecilnya. Kalau di daily ini adalah distribusi, marking down, akumulasi, marking up. Dia ada yang nyangkut profit taking hingga volumenya membesar juga dengan warna biru. Kita turun ke daily. VPA METSI. Kita lihat daily. Bagaimana struktur daily-nya? Oke, jadi di daily-nya penutupan hari Jumat profit taking ini Bapak Ibu.
Jadi dia opening gap up, yang nyangkut di sini banyak nih, yang di sini yang menekan dia. Jadi naik ke atas, dia ditekan, naik lagi ditekan. Walaupun secara tren dia naik, tapi candlenya merah, volumenya ini profit taking hingga tidak ada sinyal. Kenapa dia lower side close-nya, walaupun close-nya ini ya, opening gap up dia turun. Jadi dominannya banyak yang profit taking. Kita lihat ini hajar kanan atau hajar kiri. Pakai wave MACD harusnya hajar kiri ya, kita lihat. Oh iya, hajar kiri. Jadi trennya Bapak Ibu, trennya kemarin orang hajar kiri, jadi ambil profit taking. Dari mana saya tahu dia profit taking? Lihat ini hajar kiri mereka dominannya. Dominannya hajar kiri, memang naik ke atas terus hajar kiri, dia guyur terus ya. Jadi memang ini justifikasi kenapa saya bilang orang ambil profit taking karena hajar kiri. Itulah pentingnya top hajar kanan, hajar kiri itu. VBP weekly MACD kita lihat strukturnya, profit supply zone-nya. Demand zone ada di bawah sini ya. Kalau weekly-nya kita sekarang demand zone ada di bawah sini. Kita lihat weekly-nya, daily VBP MACD. Dari mana orang itu hajar kiri? Bapak Ibu bisa lihat di sini ada zona supply and demand ya. Sebelumnya supply ya. Jadi ini sebelum candle kemarin ini disebut dengan supply zone. Begitu dia coba naik ke atas, yang nyangkut di sini kembali keluar hingga dia tertekan, hingga akhirnya volumenya tadi kita lihat banyak hajar kiri. Itulah saya katakan, oh ini banyak yang profit taking didukung oleh data orang hajar kiri, lalu bertepatan dengan zona supply. Baik, kita lihat foreign flow-nya, PIF MACD, bagaimana dengan asing di MACD, Medco Energi. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Medco Energi untuk penutupan 4 Oktober 2024 hari Jumat. Kita lihat Bapak Ibu, sebelumnya di awal Oktober ini asingnya net buy besar, lalu ada sedikit profit taking. Hari Jumat asingnya net buy sebesar 36,90 miliar di saat hajar kirinya besar ya, dominan. Lalu dalam 5 hari asingnya net buy sebesar 96,21. Dalam 20 hari secara kumulatif asingnya masih ada net buy sebesar 67 miliar. Tapi dalam 60 hari sudah berbalik menjadi net sell minus 12,65 miliar. Dan 100 hari asingnya tercatat net sell 175,4 miliar. Baik, itu dia foreign flow untuk saham Medco Energi. Sekarang kita lanjutkan saham berikutnya adalah BRMS. Kita cek alert BRMS. BRMS tanggal 2 juga, tapi ini kemungkinan enggak fresh ya Bapak Ibu ya. Jadi kemungkinan sahamnya sudah naik tinggi. Harusnya belinya kapan? Bapak Ibu harusnya belinya tanggal 16 bulan 8 sampai tanggal 3 September. Disinilah fresh dia ya sebelumnya. Jadi kalau beli sekarang sudah ketinggian mungkin naiknya. Jadi Bapak Ibu kalau ada saham-saham yang fresh alert 1 2, di situ mulai aktif entry. Kalau udah keluar terus setiap 3 hari atau setiap 5 hari atau seminggu sekali itu berarti dia melanjutkan trennya. Bandarnya aja beli diatur, diatur gitu. Sekarang kita akan cek dengan STAR daily relatif terhadap composite. BRMS sudah sangat tinggi, berada di zona grid relatif terhadap EDA basic dan composite ya. ISG-nya minus nih. Dia lebih outperform terhadap EDA basic untuk untuk saham BRMS. Jadi memang bergeraknya sama bareng-barengan ya. Ada saham bakri yang lainnya juga bergerak, baik itu energi, Vikita Air, Bumi Coal ya, saham Bumi Batubara bergerak barengan. Sekarang kita cek dengan W-Star BRMS. Kita cek weekly-nya. Weekly rotasi saham untuk BRMS juga sudah bergerak menguat. Ini rawan koreksi. Kita cek dengan VPA. Speedo-nya apa kata dia? Speedo belum. Kita cek Speedo. Speedo BRMS. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang lupa-lupa, Bapak Ibu lakukan sendiri ya. Nah, ini mungkin sudah ada koreksi karena saya ingat BRMS ini sudah sempat extreme grid. Pasti dia sudah sempat koreksi supply-nya masuk hingga balik menjadi grid. Jadi harus dimonitor tiap hari memang. Kita cek dengan
VPA monthly BRMS, bagaimana struktur monthly-nya, struktur besarnya. Jadi struktur paling besar yang saya gunakan adalah monthly ya. Jadi dia sempat tahun 2015 atau 2014 dia turun di harga 50, lalu setelah pandemik dia mulai ada pergerakan sektor harga-harga dari metal naik terus, marking up, distribusi, marking down. Nah, ini sekarang dia masuk ke zona supply. Ini adalah supply yang besar. Dari mana ini? Dari sini. Ya, kalau nggak lihat struktur besarnya nggak ketahuan Bapak Ibu bahwa ada supply besar di sini yang sudah nyangkut sejak tahun 2015 dia keluar. Coba bayangkan ini. Dia nyangkut di harga 300, balik ke 50, dia sabar menunggu keluar di sini. Bayangkan itu orang-orang yang itu. Nah, ini volumenya besar. Untuk bulan ini lumayan ini Bapak Ibu, volumenya udah menyatarai akhir bulan padahal masih tanggal 4 nih. Keren ini ya. Jadi memang naiknya kencang, cuman ada supply itu udah mulai masuk. Kita lihat VPA weekly BRMS. Sudah 50. Mohon maaf ya. Untuk weekly kita sudah ada sinyal buying climax. Nah, ini harus hati-hati di weekly-nya ya. Harusnya weekly-nya juga sudah ekstrim nih. Coba kita cek weekly Speedo BRMS apakah sudah ekstrim dia? Oh iya, ekstrimnya ini justifikasi kenapa dia turun ke bawah, karena ada aksi profit taking Bapak Ibu. Dari mana? Ini ada supply. Ya, ada supply masuk. Dia tekan ke bawah. Volumenya warna biru. Dia katakan ada cun. Nah, oke. Memang sih volumenya meningkat. Ada akumulasi ini untuk minggu ini. Kita lihat daily-nya. VPA BRMS. Strukturnya seperti itu. Kita lihat struktur daily-nya. Oke, di daily-nya ini adalah fase akumulasi. Ini harusnya ada spring ya. Jadi semenjak turunnya spring hingga dia naik itu dia butuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Jadi harus sabar. Kalau saya bilang, Pak ini ada spring, terus Bapak berharap besok naik langsung, bisa jadi naik, bisa jadi nunggu 3 atau sampai 5 bulan baru dia naik ke atas ya. Karena memang springnya volumenya relatif saat itu dia cukup lumayan, tapi dengan adanya peningkatan volume ini, dia membutuhkan ya. Jadi dia divalidasi kenaikan dengan peningkatan volume. Jadi valid ini. Cuman di sini kan dia naik ke atas, volumenya masih rata-rata. Ya, semakin besar volumenya, hukum Wyckoff lah, effort and result. Oke, sekarang kita lihat dengan VBP, BRMS, kita lihat, harusnya lihat di weekly nih, nggak kelihatan. Di daily nggak kelihatan ya Bapak Ibu, karena dia marking up. Kita lihat dengan VBP weekly, weekly-nya baru kelihatan. Di daily-nya nggak kelihatan di manakah zona demand-nya. Di atas ini ada sedikit, nggak kelihatan ya Bapak Ibu, di atas ini ada nih supply-nya sedikit. Harus lihat monthly nanti. Oke, kita cek dengan foreign flow aja langsung PIF BRMS karena waktunya ini sudah takut lebih dari 1 jam kebanyakan. Berikut ini adalah chart BRMS Bumi Resources Mineral Bapak Ibu. Kalau kita lihat saat sahamnya Satwe bergerak naik turun sampai pertengahan September, asingnya tidak terlalu signifikan. Mulai di pertengahan September ke atas baru ada nih asingnya masuk terus. Tetapi untuk hari Jumat kemarin saat candle-nya naik, asingnya justru profit taking, net sale sebesar minus 17,96 miliar. Dalam 5 hari masih tercatat asing net buy 96,49 miliar. Dalam 20 hari asingnya tercatat net buy 199,74 miliar. Dalam 60 hari asingnya tercatat net buy 210,8 miliar. Dalam 100 hari asingnya masih ada net buy 222,3 miliar. Artinya kalau kita baca ini, baru hari ini dan kemarin asingnya melakukan net sell ya. Sebelumnya net buy. Saham terakhir yaitu Auto. Alert Auto. Ya, saya doakan Auto ini bergeraklah naik Bapak Ibu, karena pergerakan dengan Dharma yang sahamnya saya pegang juga hampir samaan dia. Oke, kita lihat alertnya kapan. Alertnya adalah mulai hampir setiap bulan dia ada ya. Ini bagus juga nih, harusnya belinya di bulan 6 sampai bulan 7. Kita cek dengan Speedo Auto, Astra Auto. Sekarang dia berada di zona grid, artinya demand-nya terdeteksi lebih besar pada demand masih.
baru kita cek dengan Star Auto. Bagaimana rotasi sahamnya? Untuk Auto, hari Jumat dia berhasil dari Panic melintas menuju Hope. Sebelumnya High Panic terbitlah Hope. Hope-nya benar-benar sudah terbit. Sekarang sudah berada di zona Hope. Kita lihat weekly-nya, W Star Auto. Nah, ini untuk melihat weekly-nya relatif terhadap composite. Auto masih bergerak melambat relatif terhadap composite. Weekly dia berjalan slow di zona panic. Mudah-mudahan weekly-nya sudah bisa bergerak juga menuju hope. Masih ada harapan. Kita lihat VPA monthly auto. Astra Autopat. Nah, ini kalau kita lihat weekly-nya, monthly-nya, dia data tahun sebelum 2015 volatile sekali ya. Lalu di tahun 2015 dia turun ke bawah. Sangat ekstrim, baru dia rebound sedikit, lalu dia marking down lagi, selling climax, auto ini the best time for buying monthly. Jadi kalau dapat the best time for buying monthly, lumayan tinggi dia naiknya, lalu dia pullback lagi. Mungkin ini kalau Bapak Ibu lihat strukturnya, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini higher high, ini high low, ya, ini higher high, ini high low, ini higher high, ini higher low. Mudah-mudahan dia bisa break lagi higher high. Karena di sini ada supply nih. Di sini akan ada supply yang menahan dia ya. Jadi targetnya itu bisa garis ini. Kita lihat dengan VBP monthly auto. Kita cek lah, nggak apa-apa, lama sedikit. 56. Oh, nggak terlalu kelihatan ya, Bapak Ibu. Di sini memang tertahan, ada supply sedikit kuat. Ini ada sebenarnya nih. Nggak kelihatan. Oke, sekarang kita lihat weekly supaya kelihatan. Kita turun VBP dulu, VPA weekly auto. Kita turun dulu ke time frame lebih kecil yaitu weekly. Nah, baru kita kelihatan di sini. Oh, pantasnya nggak kelihatan di sana ya. Auto. Ini adalah akumulasi. Ini adalah marking up. Ini ada distribusi. Ini adalah marking down. Ini adalah akumulasi, dia coba marking up, dia harus close di 2400, maka dia fasenya naik. Ya, di sini mungkin akumulasinya pendek saja nih, sudah naik jalan tinggi nih. Sejak Agustus mungkin. Kita lihat dengan VPA Auto. Oh iya. Juni, Juli, ya, jadi Bapak Ibu, ini ada gap, dia tutup. Ini adalah selling climax, auto dan secondary test. Di sini fase B. Boleh gini, fase B-nya terjadi cuma di sini. Dia rapat-rapat tapi tidak pernah close di bawahnya gitu. Biasanya nih kalau yang lebih menarik naik tinggi, dia ada spring sedikit, stop loss hunter, baru dia naik, baru dia terbang gitu ya. Nah, ini sekarang dia the best time for buying, ini second chance to buy. Nah, ini sekarang fase D-nya memang begini, sebelum nanti dia break untuk fase berikutnya. Ya, perbedaan volumenya kelihatan ya. Memang ini fasenya berbeda. Ini fase D, ini fase B, fase C-nya mungkin di sini cuman pendek. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi dengan begini dia masih menunggu sesuatu yang besar ya untuk mengangkat ke atas, volume besar, price besar. Sementara stop loss-nya saja sudah bisa di trailing di bawah ini. Ya, di 2020 kurang 2 tick berarti 2180 lah ini stop lossnya ya. Volumenya sayangnya dia climax, terus ada yang profit taking juga ini naik ke atas sedikit. Kalau begini terjadinya di daily, stop lossnya hati-hati kalau mau agresif karena dia akan bisa balik ke bawah mengambil ini sampai di sini. Kita lihat VBP-nya dulu. VBP auto sampai mana? Nah, ini karena ini ada demand zone ya. Jadi stop lossnya di bawah ini juga nggak apa-apa nih. Karena dia kalau mau turun ditahan oleh demand zone ini. Nanti kalau dia break, kita buybacknya di zona ini nih. Ini kan ada 1 kali mantul, 2 kali mantul, dia tes mantul. Nah, sepanjang zona ini kita buyback. Stop lossnya di bawah yang swing low ini. Jadi kalau udah turun, kita beli di sini nih. Kalau kena stop loss ya. Karena mungkin mainnya di weekly untuk bergerak naik lebih tinggi. Itu alasannya. Kita lihat dengan foreign flow auto. Mohon maaf sedikit saja telat ini, Bapak Ibu.
Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Astra Autopart. Bapak Ibu bisa lihat sebelum-sebelumnya memang asingnya ini turun terus. Sempat dia sahamnya sudah bottoming naik di bulan Juni, tapi asingnya terus tetap jualan. Hari ini, hari Jumat, tanggal 4 Oktober, asingnya net buy 1,86. Sebelumnya juga hari Kamisnya dia net buy juga. Sehingga dalam 5 hari mereka mampu mencatatkan sisa net buy sebesar 1,27 miliar. Dalam 20 hari masih tercatat asingnya net sales minus 44,23 miliar. Dalam 60 hari makin besar ya, karena memang kelihatan asingnya memang ini distribusi terus. Ini juga merah garis-garisnya ini downtrend terus. Asingnya tercatat net sales minus 162,06 miliar. Dalam 1 hari ada minus 191,51 miliar. Jadi memang kelihatannya mudah-mudahan asing yang masuk lah. Tapi pun kalau enggak, kita pasang stop loss karena polanya asing masuk 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia naik lagi. Takutnya seperti itu. Karena sahamnya sudah naik tinggi, paling enak asingnya untuk profit taking lah. Oke, Bapak Ibu, itu saja untuk weekly stock analysis kali ini. Nanti kalau ada yang kurang-kurang, silahkan Bapak Ibu lanjutkan. Berapa saham strukturnya memang berada di fase akumulasi. Tapi kalaupun dia Bapak Ibu tidak bisa deteksi di daily, mungkin dia mainnya di weekly. Itu saja. Tutorial trading plan ada contohnya di Antam, bisa diikuti. Kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih dalam, bisa ikuti workshop trading as a business. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.